Sosok pemilik tambang longsor Gunung Kuda Cirebon kini tersangka, tewaskan 19 orang. Pemilik tambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus longsor tambang galian C di Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang sejauh ini telah menewaskan korban jiwa 19 orang. Diketahui, sosok pemilik tambang tersebut berinisial AK 59 tahun. AK ternyata merupakan ketua koperasi Al-Azhariyah yang beralamat di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Selain pemilik tambang, kepala teknik tambang juga ditetapkan tersangka yakni berinisial AR 35 tahun. AR ternyata merupakan pengawas tambang tersebut yang beralamat di Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan kedua tersangka kini telah ditahan. Modusnya, tersangka AK dan AR tetap menjalankan kegiatan pertambangan meski sudah ada 2 surat larangan resmi dari kantor cabang Dinas ESDM Wilayah 7 Cirebon, ujar Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni saat konferensi pers di Mapolresta Cirebon, Minggu, 1 Juni 2025. Diketahui, surat larangan pertama dikeluarkan pada 6 Januari 2025, dan yang kedua pada 19 Maret 2025. Kedua surat ditujukan kepada pemegang izin usaha pertambangan yakni Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah, namun larangan itu tidak diindahkan. AK memerintahkan AR untuk terus menjalankan operasional pertambangan, tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Akibat kelalaian dan pelanggaran aturan, terjadi tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian material berupa alat berat dan truk pengangkut material, ucap Kapolresta. Dalam penyelidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian diantaranya 7 unit kendaraan berat, surat izin tambang, serta dokumen pelarangan dan peringatan dari instansi terkait. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis diantaranya pasal 98 ayat 1 dan 3 serta pasal 99 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Lalu, pasal 35 ayat 3 JO pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Serta pasal lainnya terkait kelalaian dalam penyediaan alat pelindung diri dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja. Perbuatan para tersangka ini tidak hanya melanggar hukum tapi juga mengorbankan nyawa orang lain. Kami akan proses tuntas, jelas dia. Polresta Cirebon menegaskan penegakan hukum dalam kasus ini akan menjadi peringatan keras bagi semua pengelola tambang agar tidak bermain-main dengan keselamatan kerja dan aturan perundang-undangan. Pantauan Tribun di lokasi, kedua pelaku dihadirkan dalam konferensi pers dan telah menggunakan pakaian tahanan warna oranye. Namun wajah mereka ditutupi masker warna putih, selain itu terpantau jika mereka hanya tertunduk dengan pandangan ke bawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.